Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ismu Kaca akan menyajikan tutorial cara penulisan landasan teori dalam sebuah penelitian karya ilmiah remaja. Tetapi sebelum kita mendengarkan apa yang akan saya sampaikan di dalam tutorial ini, terlebih dahulu lihat cuplikan-cuplikan video atau foto yang bisa saya antarkan juara di dalam beberapa penelitian yang ada di siswa-siswa binaan saya. Berikut ini adalah videonya. Saudaraku, setelah kita menyaksikan video tadi, terlebih dahulu saya akan memaparkan bagaimana cara menulis landasan teori. Landasan teori pengertiannya adalah salah satu bagian yang ada di dalam suatu penelitian yang berisi tentang teori-teori dan juga hasil penelitian yang berasal dari studi kepustakaan. Apa fungsi dari landasan teori? Ini sebuah pertanyaan yang perlu kita jawab. Umumnya landasan teori berfungsi untuk meringkas dan juga menyusun pengetahuan yang ada di dalam suatu bidang tertentu. Pertanyaan berikutnya, mengapa landasan teori itu harus ada dalam sebuah penelitian? Sebab landasan teori kerap dijadikan sebagai acuan atau pedoman ketika kita hendak melakukan suatu penelitian di dalam sebuah karya ilmiah tersebut. Mengapa sebuah teori sangat penting di dalam sebuah penelitian? Ini mungkin ada pertanyaan seperti ini juga. Karena teori akan memberikan konsep-konsep yang sudah relevan, asumsi dasar yang dapat digunakan dan juga membantu dalam memberikan makna terhadap sebuah karya ilmiah tersebut. Berikut ini adalah tata cara menulis landasan teori. Cara yang pertama, kita harus merujuk judul penelitian yang sudah kita tulis. Contoh judul penelitian: percepatan pembuatan tempe kedelai dengan menggunakan medan magnet. Yang kedua, dari judul yang ada atau judul yang kita buat sebuah variabel yang berkaitan dengan judul tersebut. Dalam judul penelitian percepatan pembuatan tempe kedelai dengan menggunakan medan magnet, terdapat 3 variabel. Variabel yang pertama adalah percepatan. Variabel yang kedua pembuatan tempe kedelai. Variabel yang ketiga adalah medan magnet. Setelah kita menentukan variabel dari judul itu,
Maka langkah yang ketiga adalah dari beberapa variabel kita kembangkan dengan cara sebagai berikut. Pertama, kata percepatan. Dari variabel yang ke-1 tersebut, dari pengertian dari kata tersebut, kemudian kita bandingkan dengan waktu pembuatan tempe secara umum. Misalnya ketika kita membuat tempe kedelai dengan cara tradisional membutuhkan waktu 3 hari. Sementara ketika kita menggunakan medan magnet, kita hanya membutuhkan waktu 2 hari. Yang kedua, pembuatan tempe kedelai. Dari variabel pembuatan tempe kedelai ini ada beberapa yang perlu kita kembangkan. Misalnya kita mengembangkan pengertian tempe. Yang kedua adalah manfaat tempe kedelai. Yang ketiga adalah panduan membuat tempe. Yang keempat adalah kita berbicara tentang kapang rhizopus sebagai kapang pengembangbiakan dari tempe tersebut. Yang ketiga adalah medan magnet. Dari variabel ketiga tersebut kita juga mencari pengertian magnet, pengertian medan magnet, kegunaan magnet di dalam kehidupan sehari-hari. Setelah kita menentukan dari variabel tersebut dan mengembangkan dari variabel tersebut, baru kita mencari sebuah referensi atau buku yang dapat mendukung dari landasan teori tersebut. Demikian tutorial yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk pengembangan dunia karya ilmiah remaja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.